Masalah hewan kurban hilang, apakah panitia wajib mengganti? Fadil adalah ketua panitia atau panitia kurban Idul Adha. Dia sangat bingung karena salah satu dari kambing kurbannya lari dan hilang entah kemana, tidak diketemukan sampai sekarang. Pertanyaan, apakah panitia wajib bertanggung jawab atas hilangnya hewan tersebut? Yang kedua, bagaimana jadinya jika setelah diganti dan setelah habisnya hari tasyrik ternyata ada orang yang menemukan kambing tersebut dan menyerahkan kepada panitia? Ini jawabannya. Kalau kurban adalah kurban sunnah, maka ditafsir. Jika hilang karena kecerobohan panitia, maka ia wajib ganti. Kalau bukan karena kecerobohan, maka tidak wajib ganti. Yang kedua, kalau kurban adalah kurban nazar muayyan, misalnya saya nazar kurban dengan kambing ini ya, maka diperinci. Kalau hilang bukan karena kecerobohan panitia, maka ia tidak wajib ganti. Tapi nanti kalau ketemu, meskipun setelah habisnya waktu kurban dari tasyrik habis, maka hewan tersebut wajib disembelih dan dagingnya diberikan fakir miskin. Kalau karena kecerobohan, maka ia wajib mencarinya. Kalau tidak ketemu, maka ia wajib mengganti dengan hewan yang baru lalu disembelih. Dan kalau hewan yang hilang tersebut ketemu, maka harus disembelih juga. Jadi kalau hewan yang hilang itu ketemu, maka harus sembelih juga. Padahal tadi sudah diganti, maksudnya ketemu setelah hari tasyrik gitu, maka disembelih juga. Karena kalau kecerobohan panitia, maka dia mengganti hewan sebagai hewan kurban. Kalau nazar fi zimmah, misalnya saya nazar kurban kambing gitu saja, tidak ditentukan ini enggak, kambing ini enggak, maka kalau tidak ada unsur kecerobohan, maka tidak wajib ganti. Kalau ceroboh, maka ganti. Tapi nanti kalau ketemu kambingnya, ya dah, setelah lewat hari tasyrik, tidak wajib disembelih. Nah, kalau sudah muayyan tentukan korbannya ini, itu. Jadi makanya wajib disembelih. Walaupun sudah ketemunya itu sudah lewat hari tasyrik. Dua. Hewan korban terjangkit penyakit mulut dan kuku, PMK. Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak tengah menjadi pembicaraan. Penyakit ini ditandai dengan melepuhnya lidah, gusi, dan mulut terlihat seperti sariawan, serta luka yang ada pada kuku yang membuatnya sampai kuku hewan terlepas. Adapun dampak dari penyakit ini adalah penurunan pada nafsu makan yang menyebabkan hewan kurus, keluarnya air liur yang berlebihan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Pertanyaan, bolehkah hewan yang terjangkit PMK dijadikan sebagai hewan kurban? Jawab, tidak boleh dan tidak sah dikarenakan beberapa alasan. Satu, penyakit mulut dan kaki ini adalah penyakit yang tampak dan dapat mengurangi daging. Nah, biasanya kurus nanti, terus mengurus terus menyebabkan hewan tidak mau makan dan tidak bisa pergi ke pengembalaan. Ya, karena kukunya juga copot itu, sakit kukunya itu. Dan juga menurunkan harga jual hewan. Misalnya orang tidak pengen kepada hewan itu. Jadi kalau orang hewan kena PMK itu, orang melihat saja sudah nggak pengen membeli, tidak berkeinginan. Menjadikan hewan dikatakan sakit yang membuat cacat, yang tidak sah untuk korban. Kapankah kemakruhan memotong kuku dan rambut bagi orang yang berkorban? Kapankah kemakruhan memotong kuku dan rambut bagi orang yang berkorban? Apakah ketika sudah ada keinginan kuat atau ketika sudah ada hewan yang akan dikorbankan? Jawab,
kemakruhannya dimulai ketika sudah masuk 1 Dzulhijjah. Nah, 1 Dzulhijjah. Dan ada keinginan yang kuat untuk berkorban. Nanti kalau sudah punya keinginan kuat, azam untuk buat korban, masuk 10 awal Dzulhijjah, yaitu mulai 1 Dzulhijjah sampai 10 itu sudah tidak boleh motong kuku, makruh motong rambut dan kuku, semua rambut mana saja. Akan tetapi menurut satu pendapat lemah, kemakruhannya dimulai ketika sudah membeli hewan. Yang awal tadi sudah niat kuat, ya. Yang kedua kalau sudah membeli hewan. Ini marjuh, ya, pendapat ini. Sudah membeli hewan korban atau sudah mentakyinnya. Mentakyin itu mengatakan ini korbanku, tak salah.